Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini kita jumpa lagi, yang mana mungkin sudah sekian lama tidak jumpa dengan saya. Malam ini kita akan mengambil tema tentang Al-Kabair. Al-Kabair, apa itu Al-Kabair? Yaitu dosa-dosa besar. Nah, yang pertama kita ulang kembali, pernah saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebajikan, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Jadi bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita masih berada dalam golongan yang Allah kehendaki dalam kebajikan. Bagaimana ciri-cirinya? Kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa solat maghrib berjamaah dan juga mengikuti pengajian. Dan mudah-mudahan berdoa nanti di luar daripada ini kita selamat daripada segala dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, insyaAllah. Amin. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari ini melihat kejahatan, kemaksiatan itu sudah menjadi hal yang biasa. Sebabnya kenapa? Yang pertama, kita tidak tahu kalau itu sebuah kemaksiatan. Yang kedua, ada orang yang tahu itu kemaksiatan tapi diam saja. Nah, ini merupakan dua permasalahan yang sangat-sangat kita sayangkan. Yang pertama, penyebabnya karena kita tidak belajar. Yang kedua, sebabnya karena kita tidak saling mendakwahkan kepada kebenaran dan tidak saling mencegah kepada yang mungkar. Nah, malam ini kita akan coba melihat beberapa dosa besar yang tercantum di dalam Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Allah pelihara kita dari semua dosa-dosa besar ini. Nah, mungkin jamaah kadang sering kita juga bertanya begini, Ustaz, ini kami yang ke masjid selalu kena serang. Ini yang ke masjid selalu kena serangan, sementara yang di luar daripada masjid tidak pernah diceramahin. Ini yang kena ceramah selalu yang hadir ke masjid. Nah, akhirnya yang di masjid ni merasa, ini apa kami Ustaz ni orang yang berbuat dosa terus ni, topiknya juga dosa besar, kan, seperti itu. Tapi mudah-mudahan begini, setiap kita berada di masjid ini, kita sudah berada di dalam naungan daripada rahmat daripada Allah, yang mana kita berada di dalam naungan para malaikat. Ini malaikat berdoa insya-Allah kepada kita. Nah, tujuan kita belajar, tujuan kita berilmu selanjutnya adalah untuk diamalkan, kemudian untuk disampaikan kepada yang lain, dan juga tidak untuk saling menyerang. Intinya kita mencari ilmu itu tidak untuk mengkonfrontir saudara kita yang seiman, tapi untuk menghindari daripada segala maksiat dan juga mengamalkannya. Okey, yang pertama sekali, karena ini sebenarnya dosa besar itu, kalau dalam sebuah riwayat menurut ulama itu ada 70 dosa besar. Namun yang sering kita dengar mungkin ada 4, ada yang menyebutkan 5, tapi sebenarnya ada 70 dosa besar kurang lebih. Nah, kita akan lihat pertama, ini kalau mau saudara-saudara, teman-teman semua boleh. Ini saya malam ini pakai kitab Ibnu Jauzi, ya, tentang dosa-dosa besar, ya.
Yang pertama sekali dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Ini pasti kita paham semua. Dosa musyrik ini oleh ulama dan menurut hadis Rasulullah dibagi kepada dua. Yang pertama adalah yang besar. Dosa musyrik besar adalah yang benar kita memang sudah melakukan penyembahan kepada selain Allah. Kita sembah pohon, kita sembah batu, kita sembah raja karena takut dengan raja, maka ini merupakan musyrik yang besar. Nah, insyaAllah mudah-mudahan kita dengan ke masjid ini tandanya kita sudah menyembah Allah. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita bisa terkena musyrik kecil. Apa itu musyrik kecil? Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, hendaklah kalian menghindari musyrik kecil. Mereka bertanya, apa itu musyrik kecil Rasulullah? Musyrik kecil itu adalah riya. Kita beramal mengharap pandangan manusia ataupun mengharap didengar oleh manusia. Jadi kita beramal dengan sebab tujuan menampakkan, dengan tujuan mengharapkan ridha makhluk, mengharapkan harapan makhluk. Ini namanya musyrik kecil. Nah, ini merupakan golongan dosa besar yang tidak diampuni, sehingga amal kita pun tidak diterima nantinya. Jadi kita sama-sama menghindari hal ini. Jadi kita perbaiki hati, keikhlasan tingkatkan di dalam beribadah, ya. Mungkin hal musyrik tidak ada pertanyaan berlebihan, dan banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran tentang kemusyrikan. Nah, intinya pahami bahwasanya musyrik ada dua. Musyrik besar menyembah selain Allah, musyrik kecil adalah riya. Jadi kita beribadah dengan tujuan makhluk, itu sudah masuk musyrik kecil. Umpama ni mau dapat calon pengantin anaknya kiai. Ini ada cerita kan? Solatnya demi dapat anak kiai. Jadi asal ada kiai dia solatnya banyak, enggak ada kiainya dia tinggalkan solatnya. Ini seperti ini juga masuk golongan kepada kesyirikan. Dan peningkatan keikhlasan itu sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya dosa besar itu adalah membunuh jiwa. Di sini tidak disebutkan membunuh kaum muslimin, membunuh manusia, tapi membunuh jiwa. Karena ada di dalam Al-Quran, barang siapa membunuh satu jiwa tanpa sebab yang hak, itu faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia sudah membunuh manusia seluruhnya. Kita lagi enak-enak duduk, tiba-tiba datang semut, lewat, pentis. Ini dosa besar. Tapi dengan sebab itu lain cerita. Ataupun membunuh jiwa manusia, terutama membunuh orang-orang mukmin. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Ia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 93. Nah, ini membunuh jiwa tanpa hak, ini dosa besar. Nah, insyaallah kita bisa pahami, ya. Nah, jadi kemudian yang ketiga, dosa besar itu adalah sihir. Nah, ini sihir merupakan dosa besar. Baik kita yang memiliki sihir atau penyihir, atau kita menggunakan benda-benda sihir. Nah, ini yang pengalaman cengar-cengir. Nah, jadi sihir ini masuk dosa besar. Berbeda dengan musyrik tadi, ya. Nah, kemudian bedakan juga dengan murtad. Nah, murtad ni lain. Murtad ni sudah keluar daripada agama Islam. Itu murtad. Tapi kita masih berada dalam Islam, kita musyrik. Kemudian kita juga membunuh jiwa. Ini dosa besar. Kemudian ada yang ketiga, sihir. Sihir ini dosa besar. Orang yang punya benda-benda sihir, melakukan sihir, itu ibadahnya tidak akan diterima. Kemudian kalau pembunuhan, kalau amal itu pertama sekali dihisab itu solat. Di akhirat itu pertama sekali kita dihisab itu adalah solat. Kalau solatnya benar, maka amal kita semuanya insyaAllah diterima. Nah, tapi urusan perkara itu yang pertama dihisab itu masalah pembunuhan.
Jadi kecuali yang hak, ya. Nah, ini yang ketiga poinnya adalah sihir. Jadi ada sihir cerita di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 102, boleh lihat. Itu sering memang kalau orang pun yang meruqyah sering baca ayat 102 ini. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Di situ ada poin walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Jadi sebenarnya setan-setan itu mereka itu kufur, sebenarnya kafir, dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi sihir ini dari syaitan. Dan pernah Allah turunkan dua orang malaikat namanya Harut dan Marut sebagai fitnah, untuk fitnah manusia saat itu belajar sihir. Nah, jadi yang punya sihir, yang mengamalkan sihir, yang pernah menjadi dukun penyihir, taubat. Nah, itu termasuk dosa besar sekali, ya. Nah, bagaimana sih bentuk-bentuk sihir? Ini mungkin lebih saya spesifik. Kalau masalah tadi musyrik, insyaAllah saya yakin paham. Pembunuhan, insyaAllah kita paham. Tapi perkara sihir ini kadang-kadang kita lalai karena menjadi kebiasaan budaya. Akhirnya kita menganggap sihir ini perkara biasa. Salah satu bentuk sihir itu dalam hadis Rasulullah, kalau kita menggunakan rukuk, namanya rukuk, bukan rokok ya, rukuk, itu kemudian tamaim, kemudian juga tiwalah, itu termasuk syirik. Bagaimana itu? Tamaim itu adalah sesuatu yang dikalungkan oleh orang jahil pada leher mereka, leher anak-anak mereka ataupun leher binatang peliharaan mereka. Mereka menganggap kalung ini bisa mencegah mereka dari penyakit ain, ataupun mencegah mereka dari kejahatan makhluk. Nah, jadi kita budaya timur itu sering kita lihat ada dikalungkan di leher, di pinggang atau di tangan. Bila kita untuk meyakini itu bisa terlepas daripada penyakit ain, ataupun karena mata ada penyakit, ataupun kita merasa ini bisa membawa manfaat atau madarat, ini masuk dalam benda yang musyrik. Jadi benda sihir itu masuk benda musyrik. Kalau kita punya hal-hal seperti ini, ibadah kita tidak akan pernah diterima. Ini dosa paling besar. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita sudah paham. Ini nanti menghindari ini, ya. Kemudian dosa besar selanjutnya meninggalkan solat. Nah, ini orang yang meninggalkan solat secara sengaja masuk dosa paling besar. Ini insyaAllah bisa dipahami, ya. Tak mungkin kita tidak paham ini kalau solat masuk dosa paling besar. Nah, jadi selanjutnya ada dosa paling besar yang yang menjadi kebiasaan kita kadang hari-hari, ya. Itu termasuk tidak membayar zakat. Orang punya kemampuan harta, kemudian dia tidak mau bayar zakat. Ini masuk dosa besar. Ada kita dalam masalah zakat, suka kadang-kadang kita main tipu daya dengan Allah. Misalnya kalau kambing, berapa itu kambing? 60 ekor, ya, Ustaz, ya. Kambing dalam 60 ekor kambing apa 40? 60. Itu sebelum sampai nisab dia jual satu. Ini besok mau sampai nisabnya dia jual lagi satu. Jadi enggak sampai-sampai nisabnya. Ini kita bermain-main dengan Allah. Nah, jadi ingat, kalau kita sudah punya harta sampai nisabnya, bayar zakat. Karena zakat ini kalau tidak bayar masuk dalam golongan dosa besar. Kemudian berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan. Ini dosa besar. Ini mau dekat bulan Ramadan, ya. Ini saya baca cepat saja poin-poinnya. Ada poin-poin tertentu yang ingin saya sampaikan khusus malam ini, breakdownnya. Kemudian meninggalkan haji padahal kita mampu. Ini yang punya harta, kemampuan, daftar haji tidak mau. Tapi udah daftar haji tidak sampai-sampai. Ini bukan kemampuan urusan kita.
Karena kita udah daftar haji, punya harta, tapi dengan jadwal negara belum sampai-sampai. Ini insyaAllah pahalanya ngalir terus, walaupun hajinya belum sampai. Nah, tapi meninggalkannya, apa haji lah, misalnya kita mengingkarinya dan tidak mau haji, ini masuk dosa besar. Kemudian mendurhakai orang tua. Ini semua juga paham ya. Mendurhakai orang tua, durhaka kepada orang tua, ini dosa besar. Sangat besar sekali dosanya durhaka kepada orang tua. Nah, kemudian memutuskan hubungan kerabat. Kita marah dengan saudara kita, biasa. Orang marah itu biasa. Kita punya masalah, marah dengan saudara, biasa. Yang tidak boleh kita meninggalkan saudara kita lebih daripada 3 hari. Nah, kita marah, punya masalah, itu biasa. Lebih daripada 3 hari, itu tidak boleh. Masuk dosa besar. Saling mendiamkan, lebih 3 hari, itu dosa besar. Solusinya bagaimana? Yang terbaik adalah yang paling duluan minta maaf. Jadi, meskipun ini dosa besar, ada teknisnya di dalam Rasulullah, dalam hadis Rasulullah. Kita tidak halal meninggalkan saudara kita selama 3 hari. Diam-diaman 3 hari, itu enggak halal. Berarti haram, hukumnya masuk dosa besar. Solusinya saling minta maaf. Yang paling baik adalah yang duluan minta maaf. Nah, kalau enggak mau minta maaf, enggak berani minta maaf, lapor sama kawan ketiga, pakai bantuan orang ketiga. Ini saya rencana mau minta maaf, cuman enggak berani, malu. Yang satunya juga sama-sama ingin minta maaf, malu, datang bantu orang ketiga. Nah, ini wajib hukumnya. Kenapa? Mendamaikan saudara itu hukumnya wajib. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah saudara kalian yang berselisih. Ini hukumnya wajib. Jadi kalau ada yang selisih, marah-marah, nah ini. Terus bagaimana kalau suami marah dengan istri? Tidak boleh lebih 3 detik. Nah, ada 3 hari di situ. Nah, jadi istri dengan suami tidak boleh lama-lama. Karena efeknya besar, dana, psikologi dan lain-lain, ya. Nah, kemudian zina. Nah, ini semua tahu. Tapi zina terbagi. Kita menganggap remeh zina. Kita menganggap zina itu hanya sebatas masuknya rencong ke dalam sarungnya. Tidak seperti itu. Banyak zina itu yang besar. Kita bisa zina mata, zina tangan, zina jari. Kenapa? Karena hijabnya laki-laki itu adalah menundukkan pandangan. Jadi hijabnya kita laki-laki menundukkan pandangan. Cuma sekarang Ustaz, gimana menunduk pandangan? Susah. Lagi baca Quran aja keluar Texas Poker iklannya. Ataupun keluar dari kita baca-baca aplikasi, keluar Bingo Live. Ini dunianya sudah seperti ini. Caranya bagaimana? Namanya juga ghaddul basar. Ghaddul basar itu menundukkan pandangan. Artinya kalau nampak, tutup, buang. Jangan dicari. Nah, ini apa nih, tekan pula kan? Ini sudah masuk kepada mencari dosa dengan dosa zina. Itu memang sudah teknologi. Jadi kita di dalam Al-Quran pun sangat sederhana. Ghaddul basar, tundukkan pandangan, tidak menutup mata. Dan juga bagi laki-laki, ini khususnya yang laki-laki, kadang-kadang saya masih lihat nih teman-teman nih yang muslimin, kalau turun ke bawah masih ada yang pakaiannya tidak menutup aurat. Malah saya yang malu lihatnya. Ketika teman-teman pulang, Ustaz, itu kan jamaah Ustaz di atas. Oh ya, mungkin ilmunya belum sampai, gitu. Sama juga ketika teman-teman lihat saya misalnya, itu kan Ustaz Mawardi yang biasa dengan antum-antum, masih antum itu risih. Misalnya saya berbuat kejahatan, misal tiba-tiba saya jadi separatis ataupun jadi teroris, tiba-tiba masuk koran Ustaz Mawardi, mesti risih teman-teman. Kita punya seri bersama. Nah, begitupun kalau seandainya teman-teman, saudara-saudara saya ini keluar menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan,
Mesti kita juga risih. Nah, sekarang bagaimana? Dengan hal begini saling menjaga saudara, saling mengingatkan, kemudian juga kita sama-sama menjaga diri. Nah, kalau perempuan, ada juga kaum perempuan tu begini masalah aurat. Karena aurat ini bisa menimbulkan dosa besar bagi yang melihat. Itu kalau seorang wanita yang sudah menikah, rambutnya dilihat oleh laki-laki non mahram, itu suaminya bisa tidak dapat bau surga. Jadi kalau sayang dengan suami, sayanglah sampai di surga. Jadi suami wajib menegur. Kenapa? Karena bisa menimbulkan dosa zina mata kepada yang lain, lihat aurat istri kita. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, ini sama-sama kita saling mendakwahkan perkara ini. Karena ini la darara wa la dirara. Kalau tidak ada sebab, tidak ada akibat. Mungkin kalau yang mencuri ataupun durhaka kepada orang tua, dia urusannya pribadi dengan orang tuanya dan dengan Allah. Tapi perkara menutup aurat, perkara yang menimbulkan dosa zina, ini timbal balik. Nah, ini sama-sama kita menjaga sehingga jangan sebab kita menimbulkan dosa orang lain. Kemudian liwat. Liwat ini kaum Nabi Lut, liwat tahu ya? LGBT. Nah, sekarang diistilahkan LGBT. Itulah kita suka seperti orang Yahudi, suka merubah-rubah nama. Kita rubah, padahal dalam Quran tu liwat, dalam Al-Quran tu zina, kita ganti mesum. Ini hampir seperti orang Yahudi, kita rubah-rubah nama-nama perbuatan dosa. Nah, liwat itu homoseksual ataupun lesbi, itu liwat namanya. Ini penyakit dan ini masuk dalam dosa besar. Ada yang lebih penyakit lagi, yaitu berzina dengan binatang. Ini kalau hukumnya binatangnya dibunuh, orangnya dibunuh. Ada hadisnya. Nah, ini liwat ini adalah laki-laki suka pada laki-laki, berhubungan badan, kemudian perempuan dengan perempuan juga melakukan hubungan. Ini liwat, ini dosa paling besar. Masuk golongan dosa besar ya. Kemudian riba. Nah, riba saya tidak mau bahas banyak tentang riba karena sudah sering yang bahas tentang riba. Riba dosa besar. Kemudian perjudian. Nah, ini yang mau saya bahas lebih spesifik. Perjudian ini merupakan dosa besar. Kenapa? Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Salah satunya dengan perjudian. Memang kita kadang sama-sama suka jadi hiburan misalnya. Kalau judi misalnya di internet ada apa itu, poker, apalagi ada domino, ada macam-macam itu. Kalau dulu offline ada remi lah, ada apa. Ini kita jadikan sarana judi, termasuk catur dan lain-lain ya. Nah, yang ingin kami sampaikan, kadang kita begini main domino, main batu, main apa, batu domino. Kita tidak nampak judinya, kita remang-remangkan. Ini nanti siapa yang kalah bayar-bayar minum. Ini kan sering kita hari-hari ini. Untuk paling hiburan lah. Menurut kita hiburan, tapi menurut Allah dan Rasulnya ini judi. Maka mulai hari ini hal-hal seperti ini dihindari. Lebih baik yang punya rezeki, nih saya mau traktir, siapa mau makan, saling berinfak, itu lebih baik daripada yuk kita main catur dulu, nanti yang kalah bayar ya. Yang satu pintar main caturnya, makan dia banyak, yang rugi yang kalah. Ini mengandung unsur merugikan yang lain. Kita ganti nama, kita ganti poker lah, kita ganti dan lain-lain. Padahal itu adalah judi. Ini udah fenomena sekarang. Nonton bola pun cuma 1.000 kan nggak apa-apa, ataupun cuma bayar ekstra jos satu lah, berapa, hitung skor misalnya. Sesuatu yang seperti itu judi. Judi masuk dosa besar. Kita makan konsumsi, jadi masuk jadi darah, jadi yang haram. Sesuatu yang haram, yang tumbuh dari yang haram, tempatnya di neraka. Nah,
Maka dari itu kita semoga tidak menjadi seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu dekat dengan Nabi. Dalam satu hari, sebuah riwayat, mereka pernah membunuh 7.000 Nabi dalam satu hari. Karena Nabi masa itu banyak ya. Dalam satu hari itu mereka sepakat bunuh Nabi. Nabinya dibunuh. Enggak mau mereka ikut aturan para Nabi. Nah, sementara kita sekarang sudah jauh daripada Rasulullah. Wajar kadang-kadang terjadi pergeseran nilai-nilai daripada hukum-hukum agama Allah. Nah, jadi saudara-saudara kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada dosa-dosa besar. Nah, ini sebenarnya banyak sekali yang mau saya sampaikan. Itu tentang dosa-dosa besar. Mungkin ini yang beberapa poin yang menjadi pembahasan kita hari-hari. Nah, berhubung waktu kita ini singkat, mungkin kita masuk saja sesi tanya jawab ya, seperti biasa. Karena kita isyaknya kurang lebih 19.58. Ini udah 19.43. Kita coba masuk kepada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bisa lebih aktif dan lebih mengena. Ini saya lihat ada kertas. Mungkin ada yang tidak di kertas. Boleh ajukan pertanyaan. Apa kita baca yang di kertas saja dulu? Kita baca yang di kertas dulu ya. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghapuskan dosa-dosa yang sudah dilakukan? Ya, itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana menghapuskan dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan. Yang pertama, kalau dosa besar, taubat nasuha. Taubat nasuha. Kemudian salat sunat taubat, berniat tidak mengulangi lagi, dan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Seperti itu, insyaAllah. Tapi ingat, ada modus juga nih dalam taubat. Ini ada beberapa pasien kita mengeluh, mengadu, ya. Ustaz, saya katanya dilihat sama seorang tengku, Ustaz, Kiai gitu kan. Ini saya harus ditaubatkan. Jadi harus dimandikan sama beliau, kemudian disalatkan dan lain-lain lah. Tidak ada, taubat tu urusan pribadi. Yang mandi besar sunat taubat, kemudian niat mandi besar untuk mandi taubat, salat sunat taubat, berniat tidak boleh. Tidak ada orang lain bisa taubat untuk orang lain. Kita yang taubat kepada Allah. Ini solusinya insyaAllah. Umpamanya bagaimana? Saya pernah lihat sebuah video anak kecil tapi bagus ya, di YouTube. Dia simpulkan bagaimana istighfar. Jadi dia ambil tinta dia celupin dengan kuas, dia masukin dalam gelas. Kemudian gelasnya menjadi hitam dan pekat. Kemudian bagaimana Allah mengampuni dosa kita? Ini dasarnya kan putih. Dosa kita itu terampuni dengan istighfar. Ataupun banyak-banyak minta ampun. Dia ambil air putih yang banyak, dia masukkan ke dalam gelas tadi. Astagfirullah sambil anak kecil itu beristighfar. Nah, umpama seperti inilah cara Allah menghapus dosa kita. Bagaimana? Wallahu a'lam. Insyaallah dosa-dosa kita terampuni selama kita tidak melakukan dosa musyrik. Makanya musyrik hati-hati. Kalau sudah pernah nyembah selain Allah, ini tidak diampuni kecuali tanpa ilmu. Nanti insyaallah berilmu, syahadat lagi, tobat ya. Kemudian selanjutnya, apakah hukum cambuk sudah menghilangkan dosanya dunia akhirat apa belum? Ini ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang terberat, yang terkuat adalah insyaallah dosanya diampuni selama kita melakukannya sesuai dengan hukum Allah. Cambuk ini dalam artian mungkin pertanyaannya hukum cambuk zina ya. Nah, dalam kasus zina ada 3 jenis cambuk. Ada 3 jenis hukum. Yang pertama dirajam. Itu dilempar batu dengan dikubur tinggal lehernya, dilempar batu disaksikan oleh kaum muslimin sampai mati.
Kenapa dirajam? Orang yang sudah pernah menikah berzina ini hukumannya rajam. Tapi kalau yang belum pernah menikah hukumnya dicambuk 100 kali, kemudian ditakzir. Takzir itu diasingkan. Nah, kemudian yang ketiga hukumnya bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Orang menuduh orang lain berzina, kemudian tidak sanggup menghadirkan 4 orang saksi, ini hukumannya 80 kali cambuk. Makanya kita kalau duduk-duduk jangan sembarangan. Wih, itu kayaknya pelacur. Hati-hati. Kita sudah menuduh orang lain berbuat zina. Nah, ini hati-hati lisan ya. Itu kayaknya perempuannya enggak benar. Nah, ini kita sudah menuduh orang lain berbuat zina. Hati-hati. Nah, pertanyaan di sini, apakah hukum cambuk sudah menghilangkan dosanya? Insyaallah diampuni. Karena ada riwayat seorang wanita minta dicambuk oleh Rasulullah, kemudian para sahabat minta dirajam ya. Kemudian banyak sahabat tidak mau solatkan, tapi kata Rasulullah dia lebih layak untuk disolatkan karena dia sudah mengakui dosa-dosanya. Nah, insyaallah diampuni. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas soal dosa. Apakah hukum dari kita mengikuti kontes burung kicau? Ini yang pelihara burung dan memelihara burung, apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, masalah kontes, kontes ataupun sayembara atau apapun namanya, dia bisa masuk 2 kategori. Kalau sayembaranya menggunakan uang pendaftaran, uang muka, kemudian uang mukanya yang diolah menjadi hadiah, hadiahnya lebih kecil daripada biaya pendaftaran, ini mengandung perjudian di situ, itu kontesnya haram. Bisa dipahami ya? Nah, misalnya kita buka sayembara nih, lomba kicau burung. Sebabnya kenapa? Ini tak ada duit nih, mikir-mikir buka pendaftaran untuk lomba kicau burung. Biaya pendaftarannya 500.000. Lihat hadiah pertama cuma 200.000 nilainya. Keuntungannya kemana? Diambil panitia dari biaya pendaftaran. Nah, ini riba. Nah, ini spesifik kepada burung. Kalau saya pribadi ya, dilepas saja sebenarnya. Siap burungnya. Tapi memelihara burung tidak dilarang. Selama terpenuhi makanan lahir batin dia. Jangan pelihara seekor. Tiap pagi dia ribut dia kan. Malam pun ribut. Rupanya dia fikir kenapa malam bagus suara saya burungnya tu bagus. Rupanya dia birahi enggak ada kawan. Nah, ini merana lah dia. Karena juga binatang butuh makan lahir batin. Terpenuhi makanannya, bagus sanitasinya, itu sah-sah saja. Tapi bukan burung yang tidak bermanfaat ya. Ini melihara elang misalnya kan. Elang lebih baik dilepas. Kemudian pelihara burung kecil-kecil misalnya macam burung pipit, kita pelihara. Ya kalau anak kecil sah-sah saja. Tapi kalau kita jadikan itu peliharaan, ini. Tapi kalau lovebird apa itu? Lovebird sekarang yang lagi booming itu. Ini ada yang pelihara di sini itu boleh-boleh saja ya. Tapi ingat, penuhi kebutuhan makan dan tempat dia itu harus layak. Layak ini enggak ada ukuran karena kita enggak bisa ukur pemikiran burungnya. Jadi diperhatikan dengan baik ya. Kemudian apakah membunuh hewan dan menyiksanya termasuk dosa besar? Ini 2 pertanyaannya, membunuh dan menyiksa. Membunuh tanpa sebab masuk kepada tadi. Membunuh tanpa sebab itu masuk kepada tadi. Bagi duduk kecuali cecak ya. Cecak boleh dibunuh. Cecak boleh dibunuh. Ada hadisnya. 1 kali hantaman mati lebih besar pahalanya daripada hantaman kedua. Begitupun seterusnya. Jadi cecak boleh dimati karena dia termasuk hewan yang pasif. Nah, tapi kalau jumpa sama orang peduli hewan juga itu diserang. Masa orang Islam bisa bunuh cecak katanya. Tidak apa-apa, itu golongan mereka. Apakah membunuh hewan seolah ini menyiksa? Nah, menyiksa tidak boleh. Bunuhlah dengan senjata yang tajam. Membunuh pun harus dengan teknis yang baik. Wa idza batastum jabbarin. Kalau kita ingin membunuh, matikanlah dengan baik.
membunuh hewan dengan alasan tertentu dan dengan syar'i tidak berdosa. Tapi menganiaya hewan itu berdosa, tidak boleh menganiaya. Ini bisa dipahami insyaallah ya. Apakah menonton acara di TV tentang peramalan masa depan apakah termasuk dosa besar? Nah, ini peramalan. Saya ingin bedakan ramalan dengan perkiraan. Nonton misalnya BMKG itu perkiraan. BMKG itu perkiraan. Ini saya sebutkan saja ya, perkiraan cuaca. Tidak pernah disebutkan ramalan cuaca. Kenapa? Itu empiris. Dalam Islam pun ada tanda-tanda alam Allah berikan. Itu boleh. Kita memprediksi namanya, itu boleh. Memperkirakan, itu boleh. Tapi hak yang sebenarnya milik Allah. Tapi ramalan tidak boleh. Apa itu ramalan? Meramalkan sifat, meramalkan masa depan. Misalnya dulu ada almarhum seorang dukung perempuan meramalkan Indonesia akan hancur tahun 2000 sekian. Ini hal seperti ini tidak boleh dipercaya. Terus kita tonton bagaimana Ustaz, pindah aja remote-nya. Bukan TV yang remote kita yang remote TV, ambil aja cara lain. Ya. Bisa dipahami ini ya. Acara ramalan dengan acara perkiraan dibedakan. Perkiraan itu empiris ilmiah, tapi ramalan ini tidak ada empirisnya. Mungkin pertanyaan ini lebih ke kekhawatiran. Ustaz, kalau datang ke dukun kan datang saja kita tidak diterima ibadah 40 hari. Bagaimana kalau siaran TV? Pindahkan TV-nya siarannya. Nah. Karena kita banyak yang suka dulunya menentang, sekarang menjadi terasa akibatnya. Contoh, awal-awal masuk televisi ada beberapa pendapat di Aceh. Itu pertama sekali tengku-tengku kampung itu, setaraf tengku kampung saja mengatakan televisi haram. Akibatnya, cuma tidak disampaikan akibatnya. Televisi itu haram. Nah, memang tidak ada unsur haram di situ, tapi ada yang menentang. Apa mesti haram? Akhirnya orang kaya pertama beli. Kumpul kita semua nonton di situ, masih hitam putih. Perlahan-perlahan menjadi sebuah kebiasaan. Anak-anak yang mengaji pada maghrib jadi gelandangan di belakang, curi-curi dia. Ayahnya depan nonton, anaknya belakang nonton ayahnya yang sedang nonton. Nah, akhirnya sekarang apa yang terjadi? Anak-anak jauh dari pengajian. Siaran TV menjadi kebiasaan. Yang buka orang yang jauh daripada syar'i, biasa saja, toh TV. Nah, ini. Nah, jadi pindah siarannya. Pilih ini media, pindahlah, carilah pintar-pintar kita memilih acara. Assalamualaikum Ustaz, ini mau bertanya Ustaz, misalkan seorang mempunyai benda sihir yang dia percaya benda itu bisa melindungi dirinya. Terus apa hukum dari apakah kalau seorang itu mau bertobat, masih diterima tobatnya? Terima kasih Ustaz. InsyaAllah orang yang pertama sekali benda sihir ya. Ini benda-benda sihir ini yang pertama sekali kita ikhlas dulu kepada Allah, ikhlas ingin taubat. Kemudian benda sihirnya ikhlas dimusnahkan. Cara musnahkannya banyak. Nah, boleh musnahkan sendiri. Kalau yang mau kita pandu, dan insyaallah kita juga menerima teman-teman yang ingin diruqyah syariah. Nanti boleh kontak melalui Bang Asep atau kontak langsung saya, ini melalui Ustaz Asep boleh. Lebih bagusnya datang melalui kemasjidan dulu. Lapor dulu kepada kemasjidan, ini mau meruqyah. Tujuannya apa? Ini saran saya. Tujuannya supaya teman-teman yang ada di masjid itu tahu mana saudara-saudaranya sedang ingin taubat. Jadi selalu dipantau. Jadi ketika ibadahnya berkurang selalu saling menegur. Nah, kalau mau pribadi juga enggak apa-apa. Nah, terus taubatnya bagaimana? Insyaallah diterima. Allah Maha menerima taubat barang siapa yang menuju taubat kepada Allah. Allah selalu terima taubat. Ini yang perlu diingat ya. Tapi taubatnya berat. Maka jangan yang nanti belum bermusyrik, belum menggunakan jimat, beralasan Ustaz kan bisa taubat sementara ini butuh nih, mau ujian nih Ustaz, mau psikologi nih Ustaz terakhir. Berat nih Ustaz, mau ambil jimat dulu nih, nanti taubat lagi. Ini keliru ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini insyaallah diterima taubatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membunuh, berzina, minuman khamar di antara perbuatan yang tiga ini, dosa apakah yang paling besar dan apakah azab yang diberikan Allah di antara tiga perbuatan ini? Nah,
membunuh, berzina, minum khamar. Ini sebenarnya tiga-tiganya dosa besar. Cuma pangkal daripada segala dosa besar itu khamar. Pangkal daripada segala dosa besar itu adalah khamar. Nah, itu ada sebuah riwayat. Ada seseorang itu ingin dia berzina, tapi dia takut dengan dosa. Kemudian dia milih yang kecil, mabuk sajalah. Akhirnya dia minum khamar. Setelah minum khamar, karena sedang mabuk dia berzina, ada anak kecil di situ, dia bunuh. Maka pangkal dari segala dosa itu adalah khamar, mabuk. Nah, ini perkara khamar. Kita pun ni unik. Khamarnya kita ganti-ganti nama. Hijau masam, hijau masam, apa lagi? Black horse, saya pun sering sebutin tu kan. Bir, apa lagi tu yang khamar. Kita ganti nama. Dalam agama cuma satu memang, khamar. Selesai, khamar. Judi juga dalam Islam itu cuma maisir, judi. Kita rubah bentuknya macam-macam. Nah, mudah-mudahan kita dijauhi dari perbuatan dosa-dosa besar ini. Mana yang lebih besar? Semua besar. Semua dosa besar. Yang lebih besar mana? Kita lihat timbangan di akhirat nanti. Kemudian azabnya bagaimana? Ada beberapa rincian azab, ada beberapa tidak terinci. Tapi saya tidak mau sebutkan azab. Intinya ini azabnya kekal di neraka dan sangat pedih. Ya, hindari daripada tiga dosa besar ini. Ini ada lagi masih. Apakah ilmu kanuragan atau kebal termasuk dosa besar? Ya, dosa besar. Musyrik. Kanuragan. Mungkin kalau yang kejawen, maaf ini bukan saya ingin mengotak-atik budaya. Kejawen bagus, tapi musyrikan di dalamnya tidak bagus. Pesiju bagus. Keyakinan terhadap pesijuknya yang musyrik, ini yang tidak bagus. Jadi semua daerah kita punya budaya-budaya yang bagus, cuma disusupi oleh kemusyrikan. Ini yang tidak sempat dibasmi oleh para dai masa itu. Nah, ini kembali kepada sejarah dakwah. Intinya kanuragan musyrik. Pengisian tenaga dalam musyrik, silat dadakan musyrik, kebal musyrik. Ini semua musyrik. InsyaAllah bisa dipahami ya. Masuk dosa besar? Ya, dia masuk dosa besar. Ini dah habis pertanyaan kertas. Ada yang mau bertanya selain kertas, silakan. Kalau mau nanya Ustaz, ni kadang saya mau taubat daripada sihir. Bagaimana Ustaz? Silakan nanti WA saya. Silakan ke tempat kita, boleh malam, boleh. Bagusnya malam ya, karena waktu kita panjang. Misalnya kalau mau yang ingin meruqyah syariah, boleh setelah Isya ke tempat saya. Mungkin waktu kita sudah habis. Kita mada sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau jumpa sekali lagi kita akan lanjutkan tentang dosa-dosa besar insyaallah ya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.